Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pertemuan kedua di tahun ajaran baru ini, yaitu di kelas prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 11. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Pada pertemuan lalu, kita sudah mengeksplorasi dan sudah mengobservasi ya apa saja sih contoh produk kerajinan yang berbentuk bangun datar. Dan keren sekali hasil observasi kalian sangat beragam ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk kali ini kita akan memperdalam secara konsep ya Nak ya, secara konsep apa sih kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar itu gitu ya. Nah, sebelumnya Ibu akan bahas tentang peta konsep yang akan kita bahas, bahwa poin-poin utama yang akan kita bahas itu adalah di perencanaan. Jadi suatu usaha harus ada perencanaan ya. Perencanaan usaha kerajinan bahan limbah itu ada 4 poin, yaitu ada ide dan peluang usaha, kemudian ada sumber daya yang dibutuhkan, kemudian ada perencanaan administrasi, dan yang terakhir adalah pemasaran. Jadi 4 poin ini sangat mendukung dalam rangka terwujudnya wirausaha kerajinan yang berhasil seperti itu ya. Kemudian nanti poin-poin yang akan kita tegaskan di sini adalah apa saja sih aneka produk kerajinan yang berbentuk bangun datar dari bahan limbah, kemudian apa saja manfaatnya, kemudian bagaimana potensinya, kemudian bagaimana perencanaan produksinya, alat dan bahannya bagaimana, kemudian proses produksinya bagaimana, dan yang terakhir adalah finishingnya atau pengemasannya. Oke, kita lanjut. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah setelah mempelajarinya diharapkan siswa nantinya akan mampu membuat perencanaan suatu usaha kerajinan dari bahan limbah yang berbentuk bangun datar. Ya, jadi di sini akan membangun semangat wirausaha siswa ya. Kemudian yang kedua, siswa akan mengapresiasi keanekaragaman karya kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar dan pengemasannya di wilayah setempat dan lainnya. Jadi apa saja yang dihasilkan, karya-karya yang dihasilkan yang hanya berasal dari bahan limbah, ternyata itu akan memberikan hasil yang sangat baik ya, sehingga kita perlu bersyukur bahwa apapun yang Tuhan berikan, apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, ternyata ada manfaatnya ya, meskipun itu hanya berasal dari limbah. Kemudian selanjutnya siswa dapat mengidentifikasi fungsi. Jadi siswa dapat mengetahui apa sih potensi dari kerajinan bahan limbah tersebut ya. Kemudian memupuk rasa ingin tahunya untuk peduli kepada lingkungan. Kemudian siswa mampu merancang produk kerajinan. Jadi lebih realnya lagi, siswa lebih mampu membuat produk kerajinan gitu. Jadi merancang untuk memproduksinya ya. Dari pengemasannya dengan menerapkan prinsip perencanaan produksi kerajinan serta menunjukkan perilaku santun, jujur, berjadi, dan bertanggung jawab, disiplin dan mandiri. Jadi ini terkait juga ya Nak ya dengan karakter ini ya, karakter positif ini yang mendukung untuk terbentuknya atau berhasilnya suatu usaha kerajinan ya Nak. Kemudian yang terakhir, membuat produk kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar dan pengemasannya berdasarkan konsep berkarya dengan pendekatan budaya setempat dan lainnya berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetika diri sendiri. Artinya kita juga bisa mengembangkan kearifan lokal ya Nak ya. Kita bisa mengembangkan ide dan cita rasa estetika kita sendiri dengan memadu padankan dengan kearifan lokal yang ada di tempat atau di sekitar kita. Oke, kita lanjut. Kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Ya, pada umumnya kerajinan bahan limbah itu berasal dari limbah organik dan limbah anorganik ya Nak ya. Jadi kalau limbah organik, limbah yang dapat dengan mudah diuraikan oleh mikroorganisme. Sedangkan limbah
anorganik itu yang tidak dapat diuraikan ya nak ya. Nah, jadi memang di sekitar kita ini sudah menjadi problem kita sekarang bahwa banyak sekali sampah-sampah atau limbah yang ada di sekitar kita yang justru menyebabkan polusi ya, menyebabkan polusi dan merugikan manusia. Nah, kerajinan seperti inilah yang menjadi satu alternatif kita untuk bisa memanfaatkan kembali sesuatu yang seharusnya sudah terbuang ya. Jadi selain mendapatkan keuntungan secara finansial jika kita ingin membuat suatu usaha, kita juga akan membantu untuk menjaga lingkungan kita dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian manusia, seperti dengan membuang sampah atau menggunakan barang-barang yang akhirnya akan begitu menumpuk sampah yang terlalu banyak, seperti itu. Kemudian selanjutnya bangun datar ya. Kemarin di eksplorasi kemarin ada beberapa pendapat yang setelah ibu periksa atau setelah ibu lihat ternyata masih memiliki persepsi tentang apa itu kerajinan yang berbentuk bangun datar. Nah, kita pahami dulu apa itu bangun datar. Jadi bangun datar merupakan sebutan untuk bangun 2 dimensi. Jadi 2 dimensi ya nak, bukan 3 dimensi. Jadi bangun 2 dimensi adalah bangun datar yang memiliki luas dan keliling, atau bangun yang hanya terlihat dari 2 arah atau 2 sisi. Nah, macam bangun datar ini bisa persegi panjang, segitiga, lingkaran, trapesium, jajaran genjang, dan lain-lain. Sementara bahan limbah bangun datar dapat dibuat dari misalnya limbah kardus, limbah kertas, plastik, daun-daunan, ya seperti itu. Jadi banyak. Nah, sedangkan contohnya ini banyak sekali yang berbentuk bangun datar. Ingat, berbentuk bangun datar itu yang 2 dimensi ya nah ya. Jadi seperti ini contohnya, ini bisa ini dari pita. Jadi pita ini bisa dibuat dari kertas-kertas yang sudah tidak terpakai nah ya. Jadi bisa dibentuk-bentuk jadi bentuk yang indah seperti itu ya, karena kan banyak ya limbah dari kertas-kertas yang masih bagus-bagus. Kemudian ini dari koran ya nah ya. Jadi bisa berbentuk jam yang cantik seperti ini. Kemudian ada ini pin, kemudian ada stick es krim ya, bisa buat jam juga. Nah ini kayak setan, ini bisa dibuat dari kain perca. Nah jadi kain sisa jahitan itu ternyata sangat banyak bisa dimanfaatkan kembali menjadi hasil kerajinan yang sangat indah dan bermanfaat. Dan banyak lagi lainnya ya nak ya. Tapi yang berbentuk 2 dimensi seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke perencanaan usaha kerajinan bahan limbah. Nah, seperti yang Ibu ungkapkan tadi, bahwa poin yang kita akan bahas di perencanaan itu yang pertama ada ide dan peluang usaha. Jadi ketika kita akan melakukan suatu usaha, tentunya yang paling awal harus kita pikirkan, harus kita siasati adalah ide dan peluang usaha. Jadi itu yang harus kita miliki dulu. Apakah idenya, kemudian peluang usahanya bagaimana? Karena itu yang akan menentukan keberhasilan suatu usaha ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada di peluang usaha itu ada suatu analisis yang perlu dikaji agar nanti usaha yang akan kita bangun itu akan berhasil, yaitu yang kita kenal dengan analisis SWOT ya. Analisis SWOT itu adalah singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman. Nah, ini harus diperhitungkan dalam rangka keberhasilan dari suatu usaha. Seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya langkah-langkah dalam menganalisis peluang usaha produk kerajinan dari bahan limbah bentuk bangun datar. Yang pertama, penetapan kelayakan usaha. Jadi kita harus memikirkan, melihat apakah layak usaha itu akan dijalankan, seperti itu ya. Kemudian analisis kelayakan finansial, artinya ini terkait dengan modal atau keuangan ya. Jadi memadai atau tidak untuk jenis usaha tertentu. Kemudian membedakan persaingan.
Jadi pangsa pasar juga harus diperhitungkan untuk memperhitungkan apakah nantinya ketika kita akan membuat usaha kerajinan ini itu akan laku di pasaran, kemudian bagaimana keadaan kondisi pasarnya, seperti itu ya. Selanjutnya itu ada tujuan dalam mengembangkan ide peluang usaha pada produk kerajinan ya. Jadi ketika kita memikirkan ide dan peluang usaha itu ada imbasnya terhadap produknya ya. Jadi agar ide dalam pembuatan produk itu nanti diminati oleh konsumen ya. Jadi ide produk yang kita buat itu diminati oleh konsumen, kemudian produk itu dapat memenangkan persaingan, kemudian produk itu pembuatan dan pendaya gunaan sumber-sumber produksi ya. Jadi ide dalam pembuatan dan pendaya gunaan sumber-sumber produksi itu bagaimana gitu ya. Kemudian ide yang dapat mencegah kebosanan konsumen dalam pembelian. Jadi ada konsumen tuh yang hanya membeli itu hanya untuk pertama, kemudian selanjutnya dia sudah tidak menginginkan lagi. Nah, itu juga harus dipikirkan karena untuk keberlanjutan usaha tersebut, seperti itu ya. Jadi diusahakan mencari produk yang kiranya nantinya bakal dibutuhkan gitu ya. Jadi lebih sering dikonsumsi oleh orang lain, seperti itu, atau konsumen. Kemudian yang terakhir adalah ide dalam pembuatan desain, model, corak warna produk dan agar disenangi konsumen. Nah, ini sangat menentukan karena tampilan awal atau pengemasan itu sangat yang pertama kali diperhatikan oleh para pembeli ya, atau para konsumen, seperti itu. Kemudian yang kedua, poin yang kedua tadi kan ide dan peluang usaha ya nak ya. Jadi bagian dari pencernaan itu yang pertama ide peluang usaha, yang kedua sumber daya. Jadi ternyata yang kedua itu ada sumber daya. Nah, sumber daya ini ada 6 yang poin utama yang harus ada, yaitu yang pertama manusia, tentu ya karena manusia sebagai pelakunya dan yang memiliki ide. Kemudian uang, ini juga adalah faktor yang sangat menentukan untuk berjalannya suatu usaha. Kemudian material atau fisik atau bahannya ada atau tidak, karena kalau fisik atau bahannya tidak ada tentunya nanti tidak akan menunjang keberlangsungan produksi selanjutnya. Kemudian teknologi, jadi semakin baik teknologi yang digunakan itu akan menentukan efektif dan efisiennya suatu produksi usaha ya, seperti itu. Karena kalau teknologi yang dipakai masih sifatnya manual itu akan menghambat proses produksi, seperti itu. Kemudian metode juga harus diperhatikan agar proses pembuatannya itu akan menghasilkan produk yang baik ya, yang sempurna, seperti itu, yang rapi. Kemudian market atau pasar. Nah, ini sumber daya yang terakhir ini juga sangat menentukan karena produk itu akan laku atau tidak, akan diminati atau tidak juga dilihat dari pasar ya, pangsa pasar. Seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah yang ketiga, administrasi dan pemasaran. Dalam suatu usaha itu tidak boleh sampai terlewatkan adalah administrasi yang tertib. Jadi administrasi yang tertib itu akan sangat menunjang keteraturan atau kerapian dalam usaha ya. Jadi sehingga ketertibannya tetap terjaga. Nah, adapun maksud dan tujuan dari administrasi di sini adalah untuk memonitor kegiatan administrasi perusahaan, kemudian mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaan, menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan perorganisasian perusahaannya, dan mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaannya. Jadi itu sangat penting ya. Kemudian yang terakhir itu adalah masih di administrasi itu bisa saja berupa perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi barang atau jasa, pencatatan transaksi keuangan, kemudian pajak pribadi serta pajak usaha. Nah, ini adalah rincian dari administrasi suatu usaha kerajinan atau usaha apapun lah ya, seperti itu. Dan itu harus diperhatikan agar usaha itu akan berjalan dengan lancar dan tertib.
Ya, yang terakhir adalah tentang pemasaran. Nah, pemasaran ini hal-hal yang penting dengan yang berkaitan dengan aspek pemasaran itu adalah memahami seni menjual. Jadi ketika kita ingin melakukan penjualan, itu kita harus sangat memahami bagaimana cara memasarkan yang baik agar bisa diterima oleh konsumen, bisa diterima oleh pasar, dan konsumen bisa tertarik gitu ya, bisa tertarik dan menetap untuk mengkonsumsi atau menjadi konsumen dari kerajinan tersebut, seperti itu. Bahkan dia merasa sangat puas gitu ya. Untuk kemudian menetapkan harga jual. Harga jual juga harus diperhitungkan karena mahal atau murahnya harga juga kadang menjadi perhitungan oleh konsumen, meskipun mutu akan menjadi perhitungan yang paling utama, seperti itu. Menganalisis kepuasan pelanggan. Oke, jadi survei untuk kepuasan pelanggan juga harus tetap diperhatikan, karena ketika pelanggan merasa puas, maka keberlangsungan dari produksi tersebut pasti akan lebih terjamin, seperti itu. Dan yang terakhir adalah promosi yang baik ya. Jadi promosi yang baik itu akan menunjang hasil penjualan yang baik, seperti itu. Banyak ya, apalagi di era digital sekarang, promosi sangat mudah, bisa dilakukan di media sosial ya, banyak sekali, dan promosi itu bisa berlangsung sangat cepat dibandingkan dengan promosi secara manual, seperti itu. Oke, demikianlah tadi pemaparan beberapa konsep tentang kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, untuk aktivitas 2, ini adalah membuat salah satu produk kerajinan berbentuk bangun datar. Nah, jadi setelah kalian mengidentifikasi ya, jadi kalian silakan buat di rumah, apa saja boleh. Yang berasal dari bahan limbah apa saja boleh kalian buat, tentunya yang terjangkau yang ada di sekitar kalian ya. Kemudian nanti kalian tulis rancangan pembuatannya, baik dari bahannya, alat bahannya, kemudian tekniknya, kemudian tahapan pembuatannya, dan kemudian nanti pada saat kalian membuatnya, dokumentasikan proses pembuatan berupa foto-foto boleh ya, video juga boleh di save, tapi yang wajib nanti dikirimkan adalah foto-foto yang sudah kalian edit, sudah kalian tata rapi, layaknya sebuah tutorial juga, seperti itu ya, hasil kerja kalian, hasil karya kalian. Nah, nanti kalian kirimkan, kalian upload ya di kolom pengetahuan e-learning. Ini akan Ibu beri waktu yang agak lama supaya kalian lebih leluasa mengerjakannya dan hasilnya pun baik ya, karena ini akan menjadi penilaian praktek untuk bab 1 ya tentang kerajinan bahan limbah. Ibu kasih waktu 2 minggu dari hari ini, dari tanggal 8 Agustus. Nah, kalian kumpulkan 2 minggu dari sekarang ya 2 minggu dari sekarang, berarti nanti kalian kumpulkan di tanggal 22 seperti itu ya. Oke, nah sedangkan untuk aktivitas 1, ini ada coba Anda berlatih, ini silakan dibaca ya. Kalian kerjakan, tulis di kertas dengan tulis tangan saja, kemudian kalian foto dengan jelas ya, fotonya boleh foto dengan apa saja, boleh cam scanner juga boleh, atau dengan foto biasa, yang penting jelas. Kemudian kalian upload di kolom pengetahuan juga. Nah, untuk tugas ini itu kalian kerjakan di hari ini juga, dikumpulkan maksimal nanti malam. Ibu tunggu ya. Oke, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini bermanfaat dan bisa memberikan pemahaman tentang apa sih kerajinan bahan limbah bangun datar.
Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa senantiasa melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Oke, Ibu Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.